Silakan Bu Emma. Ada. Oh iya. Ya, Ada. ada. Enggak, silakan. Untuk Pak itu adalah huruf al-atfu, huruf atof. Ini istifnaf, kemudian fala, la itu tidak, lana sobalin, lana soba, tidak itu lana sobalin nakhiroh. Kemudian huruf nafi ini tambahannya masih aja ya. Kemudian uksimu ini fi'il fa'il, fi'il mudhari, domirnya ana, wazannya wazan 7. Jadi fi'il fa'ilnya adalah ana. Gitu. Kemudian artinya aku bersumpah. Lalu bi itu demi, ini huruf jar majrur dengan bil khunnasi. Bil khunnasi. Jadi bi-nya demi itu huruf jar. Kemudian al-khunnas ini jadi majrurnya isim majrur. Dan untuk yang aku bersumpah demi bintang-bintang pada bil khunnas ini di udah ya. Jadi bil khunnas sendiri jar majrur. Nah, Betul. kemudian kalau bil khunnasi ini merupakan itu kan uksimu itu kan fi'il fa'il, maka fi'il khunnasnya adalah maf'ul tapi berupa jar majrur. Begitu. Silakan yang lain kalau ada. Menarik nih. Ini boleh alternatif Pak Muslim. Silakan. Saya melihat kalau lamnya ini fala la karena tidak la uksimu. Jadi bukan tidak, itu adalah la sungguh gitu. Kosam. Kosam. Nah, jadi kalau dia kosam berarti uksimunya fi'il kosam yang berupa fi'il mudhorik dan bil khunnasnya itu maf'ul muksambih gitu. Kalau itu alternatif dari saya ya. Jadi kalau bi-nya itu bi huruf jar, al-khunnas adalah isim majrur yang mausuf, tapi jar majrurnya ini menjadi muksambih bukan maf'ul bi gitu. Untuk fi'il qasamnya. Oke, silakan yang lain. Jadi di sini sebagai taukid atau gimana? Ya, taukid, tapi disebut lam qasam gitu. Qasam. Ya. Kalau qasam kan cuma 3 huruf aja kan, babu, ba sama ta itu lam bukan termasuk huruf qasam kalau saya. Kalau qasam? Iya, qasam kan 3 huruf. 3 huruf. Jadi ba sama wawu. Kalau lam taukid itu nggak ada alifnya, Pak. Lam aja. Ini kan lam alif. Oh gitu. Jadi apa? Tidak. Kalau lam alif kalau nggak nafi. Karena kalau tidak aku bersumpah, maksudnya gimana tuh? Tidak aku bersumpah demi bintang-bintang kan nggak agak rancu itu artinya tuh. Tapi kalau sungguh aku bersumpah demi bintang-bintang itu kan masuk gitu ya. Maksudnya tuh tidaklah aku bersumpah gitu. Mungkin begitu ya kalau yang saya pahami. Kalau huruf saidah itu maksudnya gimana, Pak Rudi? Jadi begini, ini sudah berubah makna. Ingat ada beberapa yang kalau masing-masing diterjemahkan fa-nya tetap makan. Tetap huruf atol, tetap istifnaf. La-nya tetap huruf nafi. Tetapi kehadiran la dalam kalimat ini adalah sudah merubah fala menjadi satu kesatuan. Fala, setiap fala bukan terjemahannya maka tidak atau maka tidaklah, tetapi sudah berubah menjadi sungguh seperti di dalam terjemahan yang Pak Fauzi lihat. Fala itu sudah menjadi sungguh khusus untuk gabungan antara fa dengan la. Gitu. Makanya di sini digambarkan untuk falanya diartikan menjadi sungguh bukan maka tidak lagi. Walaupun di dalam syorotnya ditulis ada huruf atau huruf nafi dan la-nya adalah ziyadah sebagai tambahan saja.
tujuannya untuk menekankan uksimu, aku bersumpah. Fala uksimu ini sering dihilangkan. Dihilangkan seperti yang Pak Ibu katakan tadi. Apabila ini dihilangkan, langsung ada bitawa demi itu. Nah, di apa namanya kosamnya itu bi, ta atau wa, bijarim, jer, al khunas itu adalah majrur, betul adalah jar majrur, tetapi bi-nya statusnya menjadi huruf kosam demi. Huruf kosam yang kemudian diikuti dengan khunas yaitu majrur itu menjadi muncul berdiri sendiri tanpa perlu fala uksimu. Jadi kenapa saya bilang ini menarik? Karena ini satu contoh yang komplit fala uksimu gitu. Bil hunas nanti di kalimat-kalimat lain fala uksimunya dihilangkan. Wallahu sebetulnya fala uksimu wallahu gitu. Gitu sebetulnya gitu ya. Kemudian wallahi. Nah, kalau sudah jadi wallahi, jadi jar majrur, itu menjadi langsung wallahi. Sebetulnya aslinya fala uksimu wallahi, artinya begitu. Jadi ini kalau komplit kalimatnya, maka ini menjadi maf'ul bih, bil khunas, maf'ul bih, gitu. Dari siapa? Dari fala uksimu. Di mana falanya itu tidak dimunculkan, bahkan laknya itu dianggap ziyadah. Jadi dia bil khunas itu jadi maf'ul dari fala uksimu. Begitu. Kalau komplit nanti kalau di kalimat-kalimat lain yang seperti yang pekan lalu demi bintang demi. Nah, itu semua tidak pakai fala uksimu lagi. Gitu. Ingat pekan lalu apa ya? Pekan lalu itu Wanaziati. Di abasa kalau nggak salah atau Basa wa tawalla ya. Atau coba dicek ya. Mana kemarin ya? 1 sampai 4 aja ada kok. Yang sumpah itu demi bintang-bintang yang mana ya? Demi bintang, masih ingat kemarin demi bintang-bintang, demi apa? Wah, nanti ketemu kok. Nanti akan ketemu di mana 1, 2, 3-nya hilang. Nah, ketika 1, 2, 3-nya hilang, maka bi-nya disebut huruf kosam, nanti khunasnya disebut mukosambi. Begitu. Satu kesatuan jar majrur ini adalah kosam dan mukosambi. Begitu. Tetapi untuk kalimat ini sebagai contoh yang komplit. Nanti kalau di tempat lain fala uksimunya tidak ada. Langsung aja demi bintang-bintang gitu, demi matahari, demi waktu, wal as gitu, wal asri. Nah, wa itu juga huruf kosam. Al asr itu adalah mukosambi, betul. Tetapi aslinya fala uksimu wal asri gitu. Cuma fala uksimunya kebutuhan berikutnya dihilangkan. Jadi makanya menarik untuk ayat ke-15 itu, ayat berikutnya itu lebih enak nanti. Mangga silakan. Gitu. Ya, mangga. Itu Kang Ibnu, itu Pak Fauzi. Kalau B-nya itu sebagai huruf kosam berarti dia bukan huruf jar ya, Pak ya? Tetap huruf jar, kan itu huruf nomor 1. Huruf jar. Tetapi jarnya ini jar untuk huruf kosam, untuk penegasan. Bukan bi-nya bukan dengan terjemahannya. Demi, itu aja. Bitawa yang di huruf jar itu ya, Pak ya? Iya, betul. Tetap. Baik. Teruskan, silakan Bu Emma. Baca tadaburnya ini kalau la itu kalau di sini sebagai suatu sisipan yang menguatkan sumpah gitu, Ustaz. Ya, betul. Ziyadah istilahnya, tambahan, sisipan. Bisa juga taukid ya, Pak ya?
Setelah digabung, setelah ada fa-nya, fala, baru jadi taukid. Oh gitu. Jadi sungguh. Bukan berdiri sendiri la-nya. Kalau berdiri sendiri, kata Ibu Sumiati, tidak pakai alif la-nya. Oh gitu La ya. taukid. Ya. Baik, untuk ayat. Masih ada yang lain? Ada ya. Oke, lanjut ke At-Takwir ayat 16. Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawaril isim fa'il. Al-Kunnas. Sorry, apa nih? Al-Jawaril ini isim fa'il merupakan majrur ya, majrur sifat yang pertamanya, dan ini adalah maf'ul bih nyambung dari yang kalimat sebelumnya ya Ustaz. Dan Al-Jawaril Kunnas itu adalah isim majrur juga di sini untuk sifat yang kedua dari bintang-bintang itu. Ya, jadi ini untuk nahwunya adalah maf'ul bih, jadi maf'ul bih itu boleh ya maf'ul bih 1, 2, 3 gitu Bu ya? Tidak. Itu sebetulnya kalau bukan ayat yang berbeda, itu satu maf'ul bih. Makanya saya tidak tulis maf'ul bih 1, 2. Itu adalah bagian dari maf'ul bih yang atas. Bil khunas, tetapi bil khunasnya yang berlayar, jawari, juga yang tenggelam, al-kunas, begitu. Sifatnya ada dua memang, sifat satu, sifat dua, tetapi ketika ada mausuf, ada sifat satu, sifat dua, satu kesatuan, satu maf'ul bih. Ya. Jadi aku bersumpahnya kepada siapa? Demi siapa? Demi bintang-bintang yang berlayar atau beredar dan tenggelam gitu. Kepada satu maf'ul bih. Kepada satu. Cuma karena ini beda halaman, satu ayat 15, satu ayat 6, jadi ditulis ulang. Harusnya sih itu satu maf'ul bih aja tiga-tiganya gitu. Nggak bisa disebut mausuf sifat ya, Ustaz ya? Iya betul, mausuf sifat. Mausuf sifat ya? Iya, yang nomor 5-nya mausuf, yang nomor 6-nya sifat. Begitu juga nomor 7 sifat. Iya. Sehingga dia harus sama-sama majrur. Majrur bertiga. Sama-sama majrur, sama-sama alif lam gitu. Nah, terhadap si bi gitu. Kena majrurnya karena si bi gitu. Jadi kalimatnya sebetulnya 15 dan 16 itu nyambung. Aku bersumpah gitu ya. Fala uqsimu, selesai. Sungguh aku bersumpah boleh juga. Demi bintang-bintang. Nah, nanti kalau di ayat yang lain aku bersumpahnya nggak ada. Langsung aja. Demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam. Nah, gitu. Ini bisa masuk hal nggak ya? Nah, ini karena itu ada kesamaan sesuai dengan syaratnya mausuf sifat. Semua sama. Nempel begitu. Semua sama, ada alif lam, ada gitu. Nah, kalau mau jadi hal, dia misalnya menjadi hal. Sekarang halnya itu menjadi bukan pakaian jadinya. Aku bersumpah demi bintang-bintang, selesai. Bintang yang bagaimana gitu kan? Tapi di situ akhirnya bintang yang berlayar, yang tenggelam. Oh, itu mensifati. Kalau pakai yang udah pasti yang mensifati. Dan kemudian dicek dari huruf-hurufnya semua memenuhi. Ada alif lam, ada majrurnya gitu ya. Isim fa'il pula dia. Udah pas sudah itu. Jadilah dia sifat. Oke, Bangga. Berikutnya adalah walaili idza as'as ya. Silakan kalau mau Pak Ariel, Pak Fauzi, Pak Widi. Bangga.
Nomor 17 ya Pak ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaili idza as'as. Wa itu diartikan demi juga, merupakan wa qasam. Al-laili artinya malam, isim majrur yang maktuf ke Bintang-bintang. yang bintang tadi ya, yang di atas ya. Kemudian dia merupakan jadi maf'ul bih. Al-laili jadi maf'ul bih karena dia di ya ini yang saya bingung Pak, dia sebagai waqosam tapi juga sebagai atof gitu ya. Sebagai atof dari untuk dari atof yang memaktufkan al-laili ke al-khunnas gitu. Jadi sebenarnya hurufnya huruf atof, sifatnya waqosam, dan dia memaktufkan al-laili sebagai isim majrur ke al-khunnas. Jadi dia menjadi maf'ul bih seperti yang di atas. Kemudian idza as'as. Idza itu artinya apabila. Idza itu adalah huruf asyartu wal jawabu. Bisa juga sebagai syaraf. Dan dia juga ada sifat zorofnya sehingga dia menjadi as-as itu adalah telah gelap. As-as itu majruf dari idza. Jadi idza as-as itu zorof majruf. Sedangkan as-as adalah fi'il madi dengan domir mustatir hiya. Wajannya saya nggak ketemu ini. Dan dia kalau dia di atasnya idza itu sebagai syarat, maka fi'ilnya fi'il syarat, fi'il fa'il. Idza itu zorof majruf. As-as wazan 7 as-as. Iya, as-as itu nggak tahu wazan berapa itu ya. 13 Itu 4 huruf kan? 4 huruf ya? 1, 2, 3, 4 ya? Mungkin af'ala itu wazan 7 kayaknya. Af'ala kan alif. Enggak Pak Ariel, itu memang rubai muzarot. Rubai. Ya. 4. Memang aslinya as-as itu ya memang 4. Makanya tidak termasuk di wajan yang kita pelajari. Oh gitu. Ya, sehingga tidak ketemu. Jadi begitu Pak Musrif dari saya ya. Baik. Tanya kalau wawu sebagai atof itu maktufnya di mana ya? Maksudnya al-laili. Maktufnya itu dia jadi kan kita lihat di depannya itu ada isim majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia maktuf dari dari isim di atasnya. Ada isim al-khunnas, ada isim al-jawari, ada isim al-jawari al-kunnas. Jadi kalau di sini kan mau usufnya itu al-khunnas. Jadi dia maktufnya ke al-khunnas gitu. Karena dia maktuf ke al-khunnas, maka dia juga majrur. Iya. Nah, itu Pak. Maka kalau dia majrur, maka wa-nya itu pasti dia berfungsi juga sebagai atof gitu. Karena kenapa dia mengikuti yang di atas gitu. Itu pengertian saya. Kalau huruf kosaman jelaskan setelahnya kan isim kasroh ya, majrur. Ya, ya betul. Kalau yang atof itu Kalau nanti wakosamnya. harus Jadi, lihat ke atasnya juga ya. Ya betul. Ini ada kebetulan nih, Kang Ibnu, ada kebetulan. Sebetulnya waw di sini kan kalau misalnya waw atof, kemudian al-lailinya itu matub ke al-khunas. Maka karena al-khunasnya adalah majrur, maka al-laili juga majrur, cocok. Ada sama-sama alif lam juga cocok, kan gitu. Maka karena al-khunas itu mukosambih, berarti al-laili juga mukosambih, gitu. Karena al-khunas itu adalah maf'ul bih, maka gitu al-laili juga maf'ul bih, gitu maksudnya. Karena wawunya wawu atof. Nah, tadi Pak Fauzi bilang wawunya sekarang bisa dianggap sebagai wawu kosam. Nah, kalau itu sebagai wawu kosam, berarti kalimat 17 terpisah dari kalimat 15 dan 16. Itu aja bedanya. 15 dan 16 dianggap selesai, yaitu bahwa bersumpah kepada kepada
pada eh, malam. Bintang-bintang. bintang-bintang yang beredar dan Bintang yang terbenam. berlayar Ya, di malam. selesai. Kemudian lagi bersumpah lagi Demi kepada malam. Ada malam. dzorof zamannya apabila dzorof madrub, di mana madrubnya as-as tadi berupa fiil, fa'il, tetapi Fa'il, dzorof ya. madrubnya ini sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih punya anak kalimat fiil, fa'il yang warna biru. Nah, maka walaili, lailinya itu tadi adalah sebagai kalimat baru, yaitu waknya sebagai kosam dan laili sebagai mukosambi, kalimat baru. Itu aja bedanya. Kalau sekarang ditulisnya di sini wawunya ada huruf atof. Ya, yang dihubungkannya siapa? Laili dengan al-hunas. Karena dihubungkan si laili mengikuti sifat-sifat hunas. Yaitu isi majrur juga, sebagai mukosambih juga, sebagai maf'ul bih juga, begitu. Tapi berarti kalimat ini nyambung. Iya, berarti si 15, 16, dan 17 masih nyambung. Efeknya Masih apa? nyambung, ya. Efeknya di nomor 7 yang beredar lagi terbenam harusnya koma. Nah, buktinya koma bukan titik. Lihat sebelah kiri di nomor 7 kata hunasi pakai lam alif. Lam alif itu artinya koma dia di situ. Oh ya. Jadi berarti ini sesuatu yang nyambung. Oleh karena itu yang nyambung, wawunya adalah wawu atof, tetapi yang dihubungkan adalah mukosambi. Sehingga dia juga boleh menyandang si bi-nya. Bilaili jadinya demi malam boleh, gitu, terambil lagi begitu. Gitu itunya sejarahnya. Sehingga jadinya oh iya wawunya seolah-olah juga bisa sebagai wawu mukosa kosam, padahal sebetulnya kosamnya ada di bi. Kosamnya di bi. Di bi ya. Jadi penyambungnya aja. Gitu. Jadi yang pokoknya dia wawu atof ya Pak ya. Iya, kalau itu biasanya wawu atof untuk dan Kalau lagi dan lagi. tafsirnya nanti ada wawu kosam gitu ya. Ya, misalnya dan demi boleh lagi. Tidak pakai dan malam apabila telah larut boleh, dan demi malam apabila telah larut boleh, dannya dibuang demi malam apabila telah larut juga boleh. Karena itu nyambung dengan kalimat sebelumnya. Ya. I-nya itu ya kosongnya. Kemudian izanya Pak, iza ini apa menimbulkan syarat juga Pak? Apabila ya bisa kan sebetulnya ida itu artinya syarat. Syarat ya. Tapi ida bisa menjadi Zorof. sebagai zorof dan kemudian yang berikutnya menjadi madrub. Tetapi syarat yang akhirnya tidak memiliki jawab. Jawab, oh gitu. Tidak selalu syaratnya perlu jawab. Di sini syaratnya tidak perlu jawab. Apabila telah hampir tiba atau apabila telah larut malam. Sehingga karena dia tidak pakai jawab, lebih cenderung lebih baik sebagai zorof zaman. Zorof zaman. Zorof dan madrub apabila telah larut itu tidak perlu jawaban. Apabila Aslinya adalah lebih syarat. ke ketika ya, ketika dia pergi. Nah, kalau ketika id nggak pakai da, Oh, udah pakai alif ya. biasanya kalau ketika itu adalah nanti belakangnya itu mengakibatkan efeknya adalah masa lalu begitu. Kalau apabila bisa terjadi di masa datang walaupun di depannya adalah fi'il madi. Kan ini bisa belum terjadi kan? Belum iya terjadi ya bisa. betul. Makanya diterjemahkannya apabila. Tapi kalau id, Kalau itu udah lewat ya. kalau id itu sudah lewat. Tatkala ya. Ketika sudah lewat. Tapi kalau ida biasanya ke depan. Maka lebih baik ida diterjemahkan apabila, id diterjemahkan ketika. Jadi kaya sekali Al-Quran ini ya Pak ya. Aduh, iya. Makin sering makin enak Pak Koji. Seperti Pak Ariel lah, sering dia belajarnya. Iya Pak Ariel udah banyak belajarnya. Oke Pak, lanjut ya Pak. Pak Ariel. Tanya lagi, asas itu fa'ilnya itu huwa ya. Huwanya kemana? Refer ke alail atau apa? Fa'ilnya huwa betul. Iya, ternyata tidak ditemukan fa'il sendiri. Jadi dia kan boleh menjadi fa'il. Dia.
Ya, dianya itu boleh kembali ke atas. Kalau seperti itu biasanya huanya bukan ke bawah, tapi ke atas. Ke atasnya itu si malamnya itu, si lailinya itu. Laili. Oke. Laili. Apabila malamnya telah larut malam, telah Laili. larut gitu. Kuanya itu dianya itu kepada si laili. Laili. Ya, lanjut Pak ya. Asik. Silakan. Udah ada? Ada lagi? Kita lanjut. Siapa yang Pak Ariel, Pak Ariel. Iya. Lanjut ayat 18 ya. Ayat 18. 18. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabahi Sama ini. tidak nafas. Jadi dia hampir sama dengan yang 17. Kuanya itu menjadi juga apa namanya wa'af atau atof. Kemudian asbahinya ini maktuf kepada al-khunas. Al-khunas di atas. Subli. Ya. Ya, kita mau langsung persis ya, dan saya dikit ya. Khunas. Nah, kemudian Ida menjadi juga dzaraf zaman dan tanafasnya juga menjadi madruf. Nah, tapi kalau tanafasnya masuk di wazan 14 ya. 14 ya, betul. Ya, 14. Namirnya huwa. Yang jelas jadi fi'il fa'il ya. Kemudian yang tadi karena dia maktuf ke al-khunas ya, kembali lagi sama dengan di atas sama dengan maf'ul bih juga. Tapi sebelumnya saya bingung sebetulnya Ustaz. Saya ngisinya apa juga rada bingung itu tadi. Kalau saya tulis muqsambih. Ini hanya maf'ul bih. Itu nanti kalau sudah dijelaskan maktuf ke atas, kemudian dia fungsinya sama dengan taman ya, pantas memang jadi maf'ul bih sama dengan maf'ul bih. Ini kan artinya juga hampir sama. Yang disebut Kalau dia artinya maf'ul bih berarti dari menyinggung. as itu berarti maf'ul bihnya. Ya, jadi dari atas tadi khunas tadi kan Dari maf'ul bih juga kan. Oh gitu. Dihubungkan sama waw gitu ya. Iya, itu Soalnya di atasnya kan ada fi'il fa'il tuh. ya. Yang paling jelas itu kan dihubungkan ke al-khunas kan. Di khunas tadi kan. Di khunas kan jar majrur menjadi maf'ul bih dia. Jadi berarti Iya, karena pantahnya juga menjadi Di atas ya. maf'ul bih juga ya. Nanti karena saya juga tadinya bingung ngelihat yang bikinan Pak Muslim dibaca jadi agak tenang sedikit otaknya. Iya, enggak. Berarti ini copy paste dari atas saja sebenarnya. Iya. Begitu atas sudah terjawab, ke bawahnya alhamdulillah jadi lebih mudah. gimana 18 aman ya? Mana? Copy paste kata Bu Emma tuh. Silakan Bu Emma. Boleh tanya Pak Musrif? Silakan Pak Widi. Iya, apa namanya kalau ngelihat tadi kan keterangannya kalau pakai idza apabila itu kan biasanya ke depan, sedangkan id itu lampau. Nah, di dalam kalimat ini kan idza kemudian di depannya ada fi'il madi. Nah, itu apakah termasuk semacam apa future apa namanya perfect tense gitu Pak? Semacam itu. Ya, betul. Jadi pernah ada yang bertanya, ingin menyatakan yang sudah terjadi, ingin menyatakan kalimat lampau yang belum terjadi, gitu Pak Widi. Jadi pernah ada yang menanyakan gitu, ini contohnya. Saya waktu itu lupa nggak menunjukkan contoh ini. Gitu. Jadi ini kan apabila kan belum terjadi nih. Apabila menyingsing itu fi'il madi. Apabila fi'il madi itu telah menyingsing kan Telah menyingsing ya. apabila telah menyingsing saya datang. Apabila gitu ya. Apabila matahari telah menyingsing saya datang, kan belum tuh kejadiannya. Iya, belum. Menggunakan fi'il madi. Karena nanti apabila telah menyingsingnya itu adalah nanti ketika itu sudah terjadi, nanti gitu ya. Gimana bahasa Pak Widi itu? Jadi kira-kira Iya, gitu. Pak. Di bahasa Arabnya bisa ya Pak ya? Di bahasa Arab bisa. Gitu. Kalau di bahasa Indonesianya, Bisa. Indonesia masih terbatas tuh. Apabila gunung-gunung sudah dihancurkan, gitu ya. Apabila kan ini belum nih. Apabila Prabowo sudah dilantik, kan belum nih. Tapi pokoknya apabila Prabowo sudah dilantik,
Jokowi lengser kan gitu kira-kira. Kalau kan itu sesuatu yang belum. Apabila Iya, sudah dilantik, sudah dilantiknya kan belum. Gitu. Tapi itu belum. akan datang, Ustaz. Kan datang, Iya, makanya akan Itu datang April. kan? kan akan datang. Tapi kalau ini kan Iya. sebetulnya kejadiannya kan sudah terjadi, Ustaz, sebetulnya. Oh belum, ini belum. Akan Belum. bukan cerita yang lalu, tapi dalam bentuk akan. Enggak, ini Yang begitu. nanti coba kita lihat. Ini kan baru cerita bila bintang-bintang tenggelam, bila bintang. Ini belum ceritanya apabila. Nanti di bawahnya baru ada jawab kosong. Jadi sampai 18 ini sebetulnya kosong semua kan? Iya, Ya. iya. Sampai di sini kosong. Sebetulnya Ibu Emma boleh menuliskan 15 sampai 18 adalah kalimat kosong. Kalimat Kalimat sumpah. kosan. Oke, Pak Ariel, kalimat kosong. Iya. Mirip kalimat syarat, Ustaz, ya. Kalau ada kosong, ada jawab kosong. Gitu kan Pak Fauji? Iya. Pak Fauji? Iya, iya. Iya Pak, betul. Saya jawab kosong itu Pak jadinya Pak di Nah, bawahnya. jawab kosongnya di berikutnya. Jawab Berikutnya, kosong ya. itu ini. Di Iya. 20, Ustaz. Di Di Inna 19 19. ini, 19 19. ini. Iya, 19, 19. 20. 19 Nah, itu jawabnya. Jawabnya Jawab ya. kosan. Iya. Jadi itu belum terjadi Pak Ariel. Kenapa bila? Kalau itu sudah terjadi, sungguh dan seterusnya. Ya, betul. Gitu, baru akan terjadi. Mau silakan Pak Widi kalau mau 19. Wah, sulit nih. Saya kalau baca aja sih boleh, Pak. Boleh baca Baca aja, aja, nggak Pak Widi. apa-apa. Kan nanti ada Teh Emma. Iya. Baik, inna sungguh itu huruf taukid, inna nasoba rofa'u. Kemudian hu dia atau nya domir mutasil itu isim ina. Jadi biasanya kalau ada huruf ina ada isim ina. Nah, kalau isim inanya ini sebagai mubtada. La sungguh-sungguh, sungguh atau benar-benar. Taukid, kemudian qaulu perkataan atau firman sebagai khobar inanya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada Rasulin Karim. Sama-sama. Iya, Ya. itu sebagai mausuf sifat dan 19, 20, 21 sebagai khobar. Demikian. Oke, silakan Teh Emma. Ustaz mau nanya dulu nih, tadi kan is itu kan waktu lampau. Kan biasanya sambungnya dengan fi'il madi gitu. Kalau iza, kenapa Enggak, disambungnya bukan. dengan fi'il madi? Disambungnya dengan apa saja, Bu? Disambungnya depannya. Id itu mau menunjukkan ketika itu sudah terjadi. Ya, lampau. Ingatlah ketika. Nah, ingatlah. Di bawahnya ada udkuru. Biasanya. Udkuru id. Nah, jadi ingatlah ketika. Nah, ketikanya itu adalah udkuru. Jadi maf'ul bih dia. Ingatlah. Tapi sering-sering udkurunya dihilangkan. Langsung id. Gitu. Id. Gitu. Ketika. Nah, baru itu kalimatnya apakah dia kalimat fi'liyah atau kadang-kadang ismiyah, kalau apapun lah pokoknya keterangan gitu. Tapi idnya itu adalah untuk biasanya menerangkan sesuatu yang telah terjadi, sedangkan ida untuk yang belum terjadi. Gitu. Beda dikit memang id sama ida itu. Ya kalau di tamjiz, buku tamjiz kan ini masuk huruf syarat ya. Id, ida, idan. Ya. Sama. Kalau izan apa? Jika juga apabila. Sama kalau semua huruf syarat tiga-tiganya. Nah, jadi yang itu masuk ke mendatang juga, yang akan datang juga. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak menemukan kalau idan penjelasannya. Kalau yang ida dan id itu jelas idnya untuk ke masa lalu telah terjadi, sedangkan ida untuk masa depan. Kalau izan tuh kalau demikian. Iya, soalnya Afwan ya, karena di internet aku bacanya begini, lafaz is dan iza adalah penanda waktu. Hanya saja lafaz is itu digunakan waktu lampau, betul benar kan. Biasanya disambung dengan fi'il madi gitu. Tapi itu is, kalau di sini kan iza gitu kan.
Kemudian sedangkan iza digunakan untuk menunjuk waktu yang akan datang dan biasanya disambung dengan fi'il mudhari. Nah, ini bukan fi'il mudhari gitu. Jadi masih bingung. Enggak. Itu penjelasan itu menurut saya terlalu memudahkan. Seolah-olah kalau masa yang akan datang pasti fi'il mudhari, yang nggak usah pakai ida, pakai apa saja di depannya kan. Justru ida itu mau menunjukkan walaupun di situ fi'il madi itu belum terjadi. Iya. Mau membuat supaya walaupun itu fi'il mudhari gitu ya, itu belum terjadi. Ya sekarang di sini fi'il madi gitu ya, seolah-olah telah terjadi. Bila itu telah terjadi, kan gitu kan? Iya, bila itu telah terjadi. Bahasanya kira-kira gitu. Bila itu telah terjadi. Bahasa Pak Widinya gimana nih? Pak Widi. Ya Pak, saya mungkin pakainya itu future perfect tense ya, seperti Ya, dalam betul. bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu memang struktur kalimatnya nggak disebut begitu ya. Kita cuman apa ya, lebih simpel lah ketimbang yang bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oke. Kemudian ini apa di qaulu rasulin karim. Qaulu ini jadi mudhof ya Pak ya? Ya, mudhof. Rasulinnya jadi mudhof ilaih. Rasulun karim itu jadi mausuf sifat gitu. Mausuf sifat. Oke. Coba kita lihat di sini kaulun asalnya pakai tanwin. Iya. Hilang tanwinnya karena Ya, dia jadi mudhof. Jadi mudhof. Gitu. Kemudian rasulin, nah ini tandanya nih dia kasroh, berarti dia mudhof ilaih. Hidupnya majrur. Tetapi si rasulin ini diikuti oleh karimin. Iya, betul. Naat. Ya. Nah, rasulin karimin kok sama persis, sama-sama nasiro, sama-sama berkasro, sama apa? Berarti dia mensifati, ya. Karena yang rasulin itu majrur, dia pun majrur, maka dia mensifati. Maka ini mausuf sifat. Yang pertama adalah mudhof ilaih. Ini berhubungan, itu berhubungan. Jadi bertiga berhubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah mubtada dan khobar. Isim ina, khobar ina. Tapi khobar inanya seluruhnya. Karena diikuti dengan tadi mudhof ilaih dan mausuf sifat. Pertanyaannya, kenapa di situ lahnya sungguhnya disebut muzalakoh? Muzalakoh itu adalah digeser. Aslinya ina lah sungguh benar-benar gitu maksudnya. Benar dia itu adalah atau benar-benar itu adalah atau dia itu adalah perkataan Rasul yang mulia itu. Tetapi lah tidak boleh berdampingan dengan ina, tidak boleh. Sama-sama taukid. Lihat di sini tulisannya taukid. Di sini ada taukid. Tidak boleh berdampingan. Karena tidak boleh berdampingan digeser. Lahnya sebelum khobar. Selalu lahnya itu sebelum khobar. Sedangkan ini sebelum mubtada. Jadi akibatnya lahnya lah yang digeser, maka disebut muzalakoh. Itu maksudnya. Tapi khobar inanya kan 3 kan Ustaz. 19, 20, 21 itu kan jadi khobar ina ya. Iya, belum selesai. Ini baru cerita khobar yang ini dulu. Oh ya. Baru yang khobar ini mubtada dan khobar satu kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna itu ternyata menjawab kalimat sebelumnya yang bersumpah. Ya, Kosambi itu adalah kalimat kosam. Nah, ini jawab kosam. Jadi apa yang terjadi begitu kalau menyingsing terjadi dan sebagainya, dia sungguh bunuh perkataan Rasul yang mulia gitu. Jawab kosamnya. Nah, baru silakan. Syaratnya itu mulai dari mana, Pak Rudi? Kenapa? Syaratnya mulai dari mana? Dari ayat? Ya dari 15 itu. 15. Namanya dari 17 kan ada syarat itu iza. Nah, jadi gini, bukan syarat Pak. Ini kosam, kalimat kosam. Kalimat kosam ini harusnya ditulis adalah kalimat kosam, kalimat apa tuh? Sumpah. Nah ini kalimat sumpah sampai ke saya bersumpah sampai di sini sampai 18. Sampai 18. Itu jawab kosam, namanya jawab kosam, bukan jawab doang, bukan jawab syarat. Tidak ada syaratnya, yang ada kosam. Jawab kosam. Gitu. Menjawab kosam yang di atas, artinya akibat. Bahasa Indonesianya jawabnya itu bukan menjawab pertanyaan. Akibat
15 sampai 18, hasilnya adalah ini, si 19 gitu. Hmm. Syarat jawab. Pak Musrif, Ya, Pak Musrif, itu penomorannya bisa dilanjutkan gitu ya, Pak, dari atas sampai ke bawahnya. ya karena ini pendek-pendek saya buat penomoran supaya mudah. Ini connect ke nomor berapa? Oh, mudah. Ya untuk memudahkan aja. Sebetulnya harus satu lagi lebih bagus. Penomoran yang kiri ya, yang ini. Yang kiri ya. Yang ini boleh, silahkan aja. Karena ini pendek-pendek, jadi saya terusin aja lah gitu. Iya, Iya, maksudnya. iya. Ya, Biar kalau mudah. saya terkecoh dengan ida ini. Ida ini sebenarnya kan huruf saraf juga ya. Tapi Ya, ini ya, bukan dari aslinya kita kelompokkan di awal sedang belajar pertama adalah huruf syarat. Ya, tetapi nanti berkembang bahwa huruf tersebut juga ditemukan bukan sebagai huruf syarat, tetapi sebagai zorof. Bentuknya sama, tulisannya sama, tetapi dia sebagai dorof begitu. Ingat, yang paling banyak ada 9 zaman, ya. fungsinya. Jadi ini sebagai itu gitu kira-kira. Nah, ma di dalam huruf yang ditempel itu hanya terdiri dari 4. Kolom 11, kolom 15, kolom 18, kolom 21. Tapi kenyataannya jadi 9 kan gitu kira-kira. Begitu juga id atau ida. Hanya ada 1 sebagai syarat. Kalau di guru kelompok huruf. Tapi aplikasinya dia ternyata juga bisa sebagai zorof begitu. Zorof zaman. Iya. Oke, mangga silakan. Musrif mau tanya terjemahan daripada Rasulin itu kan Rasul atau utusan. Nah, tapi Utusan. dalam terjemahannya di sebelah paling kanan itu Jibril. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa Rasul utusan itu Jibril. Jadi gini ceritanya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Dalam arti Rasul itu sebetulnya artinya itu adalah utusan yang benarnya itu. Utusan yang mulia, Rasulin Karim, itu boleh diterapkan kepada siapa saja. Dalam konteks kalimat ini, yang dimaksud dengan Rasulin Karim dalam kurung diterjemahkan, ditafsirkan adalah Jibril. Itu kelasnya sudah tafsir. Kelasnya tafsir. Karena ini mau menyampaikan bahwa Al-Quran itu firman yang dibawa oleh Jibril. Dibawanya oleh Jibril. Bukan oleh malaikat yang lain. Oleh Jibril. Oleh utusan yang Allah utus, yaitu Jibril. Utusan yang membawa wahyu, begitu. Makanya dalam kurung Jibril. Itu adalah sudah tafsir klasifikasinya. Maka pakai dalam kurung. Di dalam tulisannya nggak ada. Dalam arti terjemahannya nggak ada. Sifat-sifatnya di nomor ayat 20 ada, Pak, sifat-sifat Jibrilnya gitu. Ya, nanti di itu memiliki kekuatan apa dan sebagainya, memiliki kekuatan kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Itu untuk menjelaskan si Rasulin Karimnya, dijelaskan di bawah berikutnya. Pak Rudi, untuk yang nomor 17 tuh hu dianya itu domir huwa itu refer ke Allah atau ke Quran? Quran. Ini ke Quran. Qaulu. Sungguh dia, gitu ya di sini, dianya itu ditafsirkan sebagai ke Quran. Allah. Ini mau menjelaskan bahwa Quran adalah firman yang dianya itu adalah Quran. Kalau firmannya sendiri itu perkataan Allah memang, tapi dianya yang ada perkataan Allah apa? Quran yang ada perkataan Allah gitu. Sungguh dia perkataan gitu, perkataan yang dibawa oleh Rasulin Karim. Nah, dianya kalau gitu apa? Quran gitu. Dianya adalah Quran. Nah, perkataan firmannya ya jelas kaulunnya itu kaulun siapa? Kaulun Allah. Kaulun Allah ya. Kaulunnya itu kaulun Allah tetapi tidak dijelaskan. Kaulun Allah yang dibawa oleh si Rasulin Karim. Nah, Rasulin Karim dicari, ternyata adalah Jibril pembawanya. Gitu, di dalam kurung lagi kepaksa. Interpretasi lagi.
Mangga, silakan. Berikutnya PMA. Nggak ada. Ayat ke-20, Zi quwwatin 'inda dzil arsyil makin. Artinya zi itu isim, ini isim di majrur. Majrur, ya. Isim Majrur majrur. ya, majrur. Kemudian kuwatin ini mudhof ilaih. Mhm. Mudhofnya itu zi. Mhm. Mudhof ilaihnya kuwatin. Jadi itu kemudian dia ini zi kuwatin menjadi khobar dari hu. Ya. Itu yang memiliki kekuatan. Kemudian ainda ini zorof. Zorofnya zorof makan. Itu setelahnya menjadi majrur juga nih mudhof. Bentuknya jar, yaitu zi mempunyai ini menjadi mudhof dari al-arsy. Al-arsy itu menjadi mudhof ilaih. Zil arsy, nah itu mudhof ilaih. Kemudian makin ini isim majrur untuk yang ke ini ada beberapa nih ya majrurnya. Ini yang terakhir yaitu makinin. Ini merupakan sifat dari zi ya Ustaz ya. Dari sini, semua dari atas. Dari atas ya dari qaul. Dari Rasulin. Rasulin. Oh ya kedutaan yang dari Rasulin. Rasul yang mulia, Rasul yang memiliki, yang mempunyai kekuatan dan memiliki kedudukan yang tinggi. Yang menjelaskan gitu. Jadi ada 3 sifatnya. Jadi yang si sifat itu semuanya bagian dari si khobar. Jadi makanya ini mensifati mensifati Rasulin gitu ya. Yang ini juga mensifati Rasulin. Rasul yang mulia. Kemudian Rasul yang mempunyai kegiatan di sisi aras. Itu 1. Kemudian juga Rasul yang berkedudukan tinggi. Ada 3 sifat. Gitu. Jadi itu yang dimasukkan Jibril ya? Ya, Jibril. Jadi si Rasulin Karim itu Jibril. Jibril yang siapa? Yang mulia. Yang Rasulin Karim. Tapi Jibril juga yang memiliki kekuatan di sisi aras. Gitu ya. Kemudian juga jadi maf'ul fihnya itu adalah di situ kepada si khobar yang itu ya kepada. Kemudian ada juga Rasul yang apa? Yang kedudukan tinggi, makinin, semua ke atas gitu. Tapi masih bagian dalam rangkaian Pak Musrif 24 sampai 27 itu bukan diterjemahkan kepada Allah itu, Pak. Ini 24 sampai 27 20 sampai 27. Indizil arsy makin itu kan lebih kepada Allah itu, mempunyai aras. Ya, yang mempunyai arasnya kan Allah. Tapi si Rasulin, si Jibril itu memiliki kekuatan untuk bisa di sisi aras. Kalau Rasul hanya sekali ketika Isra Miraj. Kalau Rasul tidak, dia terus-terusan bisa ke aras gitu. Arasnya milik Allah betul. Tapi Rasul itu bisa ke aras sana. Sedangkan Rasul hanya saat Isra Miraj. Kalau manusia tidak. Gitu. Itu maksudnya. Jadi mau menunjukkan bahwa ini si Rasulin Karim ini, yaitu yang disebut Jibril, itu juga dia mempunyai kekuatan, bisa sampai ke atas. Itu loh bahasa kita mah. Posisinya mulia. Gitu ya. Juga dia punya kedudukan yang tinggi. Gitu. Ustadz, kenapa dia jadi maf'ul bi, Pak? Kenapa? Kenapa ini 24 sampai dengan 26 ini di nahunya sebagai maf'ul bih gitu? Bukan. Maf'ul fi. Oh, maf'ul fi. Karena dia zorof masuk. Karena zorof. Oh, karena zorof. Indah. Jadi bukan khobar ya? Bukan. Bukan ya. Bukan, Ustaz. Kalau semuanya jadi khobar nggak mungkin. Iya. Semuanya jadi gitu. Jadi zi kuat dari 22 sampai 27. masing-masing itu satu kesatuan gitu. Bisa khobar nggak itu?
Enggak, karena begini, ini kan ada zorof makan. Zorof itu Ya. udah pasti maf'ul bih. Tapi siapa yang diterangkan, siapa yang di sisinya itu harus dicari. Yang di sisinya itu, yaitu yang ini. Jadi ini mau menerangkan si maf'ul bihnya itu memiliki kekuatan di sisi arsnya itu adalah kekuatan dia untuk bisa di sana gitu. Ya makanya ini khobarnya itu kalau mau Pak Fauji bilangnya begini, khobarnya nah gitu, ini kasih warna yang berbeda maf'ul bihnya. Oh Maf'ul gitu bih ya. bagian dari si khobar gitu. Khobar ya. Kalau Tapi mau ini menjelaskan. lebih spesifik lagi ya Pak ya, lebih spesifik lagi Iya, ya. Iya. itu lebih enak lagi kalau mau digituin boleh. Iya, saya nyebutnya khobar semua. Saya juga khobar juga. Maf'ul. Itu kan 3 sifat dengan itu semua khobar betul, Pak Ari itu betul. Ini mohon saya ulangi. Bahasanya saya pakai warna. Ini mubtada, Iya, ya kan? Khobarnya Jibril ini, Jibril. iya, Tapi Jibrilnya yang mulia, iya, Jibrilnya yang memiliki kekuatan di sisi ars, Jibrilnya yang berkedudukan tinggi. Itu khobar satu. Iya, khobarnya. Satu, betul Pak Arif. Cuma saya mau menjelaskan. Khobar yang ini kan, ini apa disebut surat, ayat yang berbeda. Sehingga saya mau ngelakin ke atasnya kan nggak mungkin. iya, iya. Satu khobar. Sehingga di sini tuh khobar. Bukan khobar kedua. Ingat. Bukan. Saya tulisnya khobar. Artinya khobar itu mengikuti apa yang sebelumnya ditempeli si sifat Ditempelin ini. ke situ ya. Nah, begitu juga yang ini nempel ke sana. Khusus untuk khobar yang di tengah-tengah ini memiliki anak penjelasan kita maf'ul bih gitu. Iya. Makanya Kalau pakai strip gimana Pak? saya buat Kalau pakai kotaknya strip? begini. Saya buat kotaknya begitu kalau mau. Iya, Kalau pakai strip boleh nggak Pak? Maf'ul bih atau khobar gitu, boleh nggak? Jadi dia difungsikan juga sebagai khobar juga gitu. Jadi maf'ul bih, strip khobar gitu. Bukan nggak biasa. Biasanya tuh beginilah bahasanya. Aduh, cukup nggak? Ntar. Aduh, ada. Bentar. Gini nih, kalau saya mau ya, Pak. Kalau mau saya ubah yang betul, pakai yang biru. Di sini harus ada yang ini. Ingat nih, baru nih. Ilfa'ilnya kepada ini, gitu. Oh, gitu. Ini juga sama. Iya. Maf'ul bihnya ini mana tadi? Yang mana? Yang ini kan? Iya, betul. Nah, yang ini. Biru. Sebentar, saya turunkan dulu. Saya turun kalau mau. Buat begini. Nanti kalau lihat di dalam irobil Qur'annya pasti ada muta'alaq. Muta'alaq ya. Nah, kepada si ini muta'alaqnya. Nah, jadi ini saya buat begini nih. Seret. Sedangkan ini adalah bersatu semua ya, betul, ya. sebagai khobar. Khobar ya. Betul. Saya ulangi. Oh, gitu ya. Saya ulangi. Ya, lebih jelas ya. Gitu, satu kesatuan dia itu khobar sebetulnya, gitulah. Dan malah dia menjadi satu jawab kosam. Nah, jawab kosam betul ya. Nah, saya kasih sekarang baru mana outside border. Nah, ini outside border. Kira-kira begitulah gambar yang benernya mah. Iya, betul. Nah, ini nyambung malah sampai ke atas, tapi terhalang oleh ini. Gitu. Cuma si maf'ul bih kepada si khobar itu. Gitu loh, Pak Ariel. Iya, betul. Ini muta'alaqnya ke sini, ke si khobar itu. Iya. Dalam terjemahannya juga begitu. Yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki aras. Malah ini di sisi Allah yang memiliki arasnya adalah penjelasan kepada seluruh maf'ul bihnya kepada semua. Gitu. Kenapa enggak al-arsi makinin sebagai hal penjelasan? Makinin. Bawah ya. Al-arsi makinin itu sebagai hal. Sekarang begini, kalau al-arsi makinin, satu al-marifat, satunya nakiroh. Hubungannya apa kira-kira?
itu kan sebagai naat kan, makininnya. Makinin, iya, betul. Sebagai sifat kepada al-arsi. Al-arsinya pakai alif lam. Makininnya nggak ada alif lam. Nggak bisa, Pak. Nggak sama, gitu. Iya. Nah, ini kan lihat. Makinin kepada siapa? Kepada Rasulin. Muslim. Ya. Sama-sama tanpa alif lam. Tuh kan? Kemudian karimin kepada Rasulin. Sama-sama tanpa alif lam. Kemudian di juga kepada Rasulin tanpa sama-sama alif lam. Gitu. Nggak sama. Al-arsi dengan makinin nggak bisa digabung jadi mausuf sifat. Nggak bisa. Makin sifat kemana ya? Iya, karena sifat mausuf harus empat-empatnya terpenuhi. Sama-sama alif lam atau sama-sama tidak alif lam. Pakai sama-sama majrur gitu. Karimin kali ya. Rasulin karimin. Rasulin karimin, yes, sama. Oke, silahkan. Bentar. Tema gimana tema? Ini kalau tadi kan khobar semua juga boleh deh ya, kalau khobar semua Iya, itu ini ceritanya versi Pak Ariel yang khobar semua ya. sampai dari atas gitu. Saya sih menuliskan khobar, tapi tidak pakai khobar 1, khobar 2, khobar 3. Dia berfungsi sebagai khobar karena diikat oleh tadi itu sifat, mausuf sifat ke bawah. Jadi Jelas ini Pak. Ya, Lebih Di sini jelas ini disebut- gitu. oke. Kalau madrufnya di sana nggak disebutin, kan, Ustaz? Kan ada dzorof. Ada ini Bu. Ada tuh, aduh. Mana? Nih. Jorof majruf. Mana dia tuh? Mana? Nah, ini majruf. Indah, mazruf. Nah, ini majruf. Jadi dorob majrufnya bertiga. Tiga. Dorob majrufnya itulah maf'ul itu. namanya. Iya. Itu ya. Kalau masuk indah jadi jorof madruf ya. Tapi itu jadi maf'ul bih kalau DM-nya. Oke. Kadang-kadang tulis DM sampai indah juga bisa, boleh. Jadi misalnya saya ganti Bu. Saya ganti sekarang, tidak begitu katanya. Oke, ini diputus lagi. Pakai versi yang ini ya, versi Ibu. Nah, ini saya tulisnya DM. Boleh, Gitu. Boleh, gini nih saya tulisnya. Oke, DM. Saya putar. Nah, saya ganti. Ini apa sih ada si ini di sini. Dzorof madruf. Nah, gitu Bu. Nih, lihat nih DM. Tapi sejak indah. Nah, sama. Sejak boleh. indah. Sejak indah. Nah, ini DM namanya. DM-nya itu adalah maf'ul bih itu namanya DM. Oke, boleh Bu. Bagus Bu. Baik, seterusnya ayat terakhir ayat 21 ada yang berkenan? Silakan. Ada Pak Sutoko, ada Pak Imron, Pak Fahri juga barusan berarti Pak Malik nih. Lupa saya baru lihat ya. Pak Malik, silakan 21. Nyimak aja Pak Ustadz, masih belum siap. Mau yang lain Pak Ariel. Saya aja Pak. Enggak, silakan. Apa ini? Muta'in sama amin. Muta'in itu artinya yang ditaati. Dia merupakan isim majrur. Kemudian sama amin. Sama itu adalah huruf atof. Dan juga huruf zorof juga. Zorof makan. Kemudian sama amin. Aminnya adalah isim majrur. Karena maktuf ke muta'in. Maktuf ke muta'in. Jadi amin itu artinya dipercaya. Jadi muta'in sama amin yang ditaati, kemudian di sana dipercaya. Nah, kemudian di nahwunya muta'in ini melanjutkan khobar yang di atas. Dia khobar, muta'in khobar, kemudian sama amin itu juga khobar. Aminnya khobar,
menerangkan kepada yang ditaati. Jadi Kemudian ketiganya adalah jawab kosam, betul ya? Gitu, Oke, Pak. siap. Jadi karena ini tadi adalah maktub, jadi ini kita punya 5 sifat. Si Rasulinnya punya 5 sifat gitu loh Pak Widi. Punya 5 sifat. Iya, Pak. Sifat yang Banyak banget. karimin, sifat yang makinin, sifat yang mutoin, sifat yang aminin. Itu dimiliki oleh si Rasulin. Rasulun Karim. Nah, si Rasulin Karim itu. Gitu. Ya. Pak, pertanyaan Pak Musrif itu nomor 29 tuh sama dan suma itu sama saja ya? Yang mana? Nomor Sama dengan 29 suma. sama dengan suma itu sama saja artinya. Oh iya ya. Oke, saya belum menyimak, malah tidak sama itu sama artinya kemudian, suma juga kemudian. Tetapi sama itu adalah zorof makan. Kalau suma itu kemudian huruf atop gitu. Kalau sama itu adalah zorof makan. Sama gitu. Iya. Sama. Kalau saya lebih baik saudara tidak perlu di sini pakai huruf atop, tidak kemudian, tetapi yang dipakai di sana sebagai zorof makannya. Sama. Iya, Pak. Gitu. Di ayat Sama. lain ada juga ya Ustaz ya? Di ayat lain Kenapa? sama. Penggunaan sama banyak di penggunaan kata sama. Kalau suma kan banyak ya suma. Sama di ayat lain juga ada ya? Ada ya Ada. sama. ada di itu surat yang ayat-ayat pendek itu apa ada sama amin. Ini ada sama yang surga terus waktu itu terus di sama ada sama gitu. Pak Ustadz tanya Pak Ustadz. Kalau muta'in sama amin ini, salah satu kesatuan ini dijadikan hal boleh nggak Pak? Jadi bukan khobar gitu. Jadi dia hal dari yang di atas, sifat yang di atas gitu. Sebentar, hal itu kalau dia berdiri sendiri, kalau dia sebagai kata yang mufrad, itu tidak mungkin majrur. Oh, enggak mesti majrur ya. Biasanya dia nasab. ya. Nasab ya, betul ya. Kata keterangan itu. Baik. Dia tidak nasab. Pak Indron kayaknya mau deh membacakan rangkumannya. Ini Ustaz. Enggak sama tadi apa namanya di sana itu kan dzorof makan ya. Iya. Itu di surat Al-Insan juga ada itu. Ada ya. Iya. Oke. Ya. Insan. Oh, insan. Ya. Tapi bisa disebut huruf ataf juga Ustaz ya? Nah gini, pada umumnya karena sama ini tidak ada di dalam huruf-huruf kita pikir tadinya itu adalah huruf ataf. Ternyata masuk ke dzorof, tapi di huruf dzorof yang ke-20 juga tidak ada, gitu kan? Ini diperoleh dari terjemahan, dari makna. Kalau di sana, di sini, gitu ya. Jadi di KBI 00 itu ada termasuk sama ini ada sebagai dzorof. Tapi yang tidak tertulis di kolom 20, tidak tertulis di huruf nomor 20. Banyak dzorof yang tidak dimasukkan di dalam 20 tadi gitu ya. Termasuk salah satunya ini sama. Ini dzorof makan tapi tidak ada di dalam daftar yang 20. Yes. Gitu. Silakan siapa yang Bu Emma? Bu Emma yang merangkum terjemah dan tafsirnya. Terjemah. Ya, itu yang panjang bawah. Nah. Terjemahnya yang ini adalah kebaca nggak? Kebaca. Saya perbesar. Nah, kebaca. Aku kegedean deh. Bentar. Ya, silakan. Terjemahnya, aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam apabila telah larut, demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, itu malaikat Jibril misalnya.
yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memiliki ars yang di sana Jibril, malaikat Jibril itu ditaati, lagi dipercaya. Terus tafsirnya. Kang Ibnu tadi mau memberi tambahan. Ini ada Cukup. saya sedikit mungkin Ya, silakan. saya ambil dari tafsirnya Al-Misbah. Oke. Jadi kata la uksimu tadi itu ada yang memahaminya dalam arti tidak. Sehingga ayat 15 di atas menegaskan bahwa Allah itu tidak bersumpah. Tapi di sini maksudnya adalah ya Allah itu tidak bersumpah dengan Al-Qunnas dan sebagainya itu karena memang apapun tentang kebenaran Al-Quran itu karena wahyu Allah itu memang demikian jelas dan gamblang. Kalau benda-benda langit yang disebut itu memiliki kekurangan. Sekali ia nampak dan di kali lain tidak terlihat gitu. Beda dengan Al-Quran, enggak demikian. Ada juga yang memahami juga tadi adalah sisipan tadi yang bertujuan untuk menguatkan sumpah. Ini Allah bersumpah dengan benda-benda langit yang mengitari matahari yang diagungkan oleh kaum musyrikin bahwa Al-Quran ini adalah jadi hak. Di sini walau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang diagungkan, namun dalam saat yang sama mengingatkan tentang kekurangan bintang atau planet yang diagungkan itu, bahwa ia bersifat khunnas. Kekurangan ini menjadikan tidak wajar dipertuhankan. Tuh. Itu mungkin tambahannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atur nuhun Teh Emma.